Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para koordinator, musyrifin dan juga musyrifat dan juga para admin, semoga Allah SWT menjaga kita semua dari seluruh bencana dan juga mara bahaya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah yang ditulis oleh guru kami yang mulia. Beliau adalah Fadilatu Syekh Dr. Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan tentang manhaj di antara manhaj Ahlussunnah, bahwasanya mereka adalah umat yang pertengahan. Wasatiyatuhum bainal firaq. Ahlussunnah itu mereka adalah orang yang berada di tengah, ya, senantiasa berada di tengah di antara aliran-aliran. Yaqulu Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, Ahlussunnati fil Islam ka ahlil islami bainal milal. Ahlussunnah di dalam agama Islam itu seperti orang Islam di tengah-tengah agama atau ahli agama yang lain. Ya, jadi Ahlussunnah di antara aliran-aliran yang ada itu seperti Islam atau orang Islam di antara pemeluk-pemeluk agama yang lain. Wa qala aidan fa hum wasatun fi babi asma'illah subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til wal jahmiyah wa ahli tamtsil al musyabbihah. Mereka berada di tengah di dalam masalah nama Allah antara orang yang menolak seperti orang-orang Jahmiyah dan antara orang yang menyerupakan. Jadi Ahlussunnah berada di pertengahan antara orang yang menolak sifat Allah atau menolak nama Allah dengan orang yang menyerupakan nama Allah dengan nama makhluk. Mereka tidak menolak dan mereka juga tidak menyerupakan, tapi mereka mengikrarkan dan menerima seluruh apa yang datang dari Allah. Mereka bukan ta'til, mereka bukan menolaknya, mereka terima. Tapi mereka juga bukan mentamtsil, mereka juga bukan menyerupakan nama tadi dengan nama-nama makhluk. Sehingga mereka berada di pertengahan, tidak mentaktil sebagaimana Mu'attilah, dan mereka juga tidak mentashbih. Kemudian wahum wasatun fi babi af'alillah ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Mereka juga pertengahan di dalam masalah af'alullah, ya, pekerjaan-pekerjaan Allah, antara orang-orang qadariyah dengan jabriyah. Orang-orang jabriyah berlebihan di dalam menetapkan af'alullah sampai mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan adalah Allah yang melakukan. Ketika kita sholat berarti Allah yang sholat, ketika kita makan berarti Allah yang makan. Berlebihan di dalam menetapkan af'alullah. Adapun qadariyah, maka mereka berlebihan sampai mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan kita yang menciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Ini juga berlebihan. Yang benar adalah seperti yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan kita dan dialah yang menciptakan apa yang kita lakukan, ya, dan juga dialah yang menciptakan apa yang ada di dalam kehendak kita. Kehendak kita juga Allah SWT yang menciptakan, ya, tapi yang melakukannya hamba. Allah yang menciptakan perbuatan tersebut dan yang menjadi pelakunya adalah hamba tersebut. Allah yang menciptakan ketaatan yang dilakukan hamba tersebut dan yang melakukan adalah hamba. Berbeda dengan Jabriyah yang mengatakan bahwasanya kalau Allah yang menciptakan berarti Allah yang melakukannya. Allah yang sholat, Allah yang makan, ya. Dan kita tidak seperti Qadariyah yang dia mengatakan bahwasanya bukan Allah yang menciptakan perbuatan kita, tapi kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Ya. Kemudian juga wa fi babil wa'id bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim.
di dalam masalah ancaman, maka mereka berada di antara orang-orang Murji'ah dan orang-orang yang Wa'idiyah. Wa'idiyah ini adalah kelompok yang mereka prioritaskan dan dijadikan syiar adalah ancaman saja. Adapun janji dari Allah, maka mereka kurang memiliki perhatian terhadap janji-janji Allah. Ya, ini dinamakan dengan Wa'idiyah. Masuk di dalamnya Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij dengan Mu'tazilah. Ya, orang-orang Murji'ah ini berlebihan. Ya, sehingga mereka berlebihan di dalam masalah janji Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, dan mereka mengatakan bahwasanya tidak memudarati ya keimanan, ya, kemaksiatan dan juga dosa ini tidak memudarati keimanan. Ya, ini berlebihan di dalam masalah menghindarkan atau tidak memiliki perhatian di dalam masalah wa'id, yaitu masalah ancaman. Ya, ini berlebihan di dalam roja, berlebihan di dalam berharap, sehingga mereka menyampingkan masalah ancaman. Adapun wa'idiyah, mereka berlebihan di dalam masalah takut, ya, kemudian menyampingkan masalah harapan. Adapun Ahlus Sunnah, maka mereka berada di tengah. Mereka takut kepada Allah dan mereka berharap kepada Allah dan tidak menyampingkan salah satu di antara keduanya. Tapi ada dalam hatinya rasa takut kepada Allah dan juga rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi babi asma'il al-iman wad din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Di dalam masalah nama-nama keimanan dan juga agama, mereka berada di antara Haruriyah, nama lain dari Khawarij, dan Mu'tazilah, dan di antara orang-orang Murji'ah dan Jahmiyah. Ya, itu masalah apakah orang yang melakukan dosa besar, ya. Kalau orang-orang Haruriyah dan juga Mu'tazilah mengatakan bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. Jadi kalau orang-orang Khawarij atau Haruriyah, adapun Mu'tazilah mengatakan berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu bukan kafir, bukan muslim. Ya, adapun Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar, mereka beranggapan bahwasanya dia adalah seorang yang beriman sempurna keimanannya. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar adalah orang yang sempurna keimanannya. Adapun orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, seperti yang tadi kita perinci, orang Khawarij mengatakan telah keluar dari agama Islam. Kalau orang-orang Mu'tazilah berada antara Islam dengan kufur. Ya, kalau kita perhatikan sama, yaitu ingin mengeluarkan seseorang dari Islam. Cuma orang Khawarij menamakan itu adalah kafir. Kalau orang-orang Mu'tazilah menamakan itu berada di antara kekufuran dan keislaman. Nah, Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Mereka mengatakan pelaku dosa besar adalah orang yang fasik, berkurang keimanannya, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Baik, wa fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ar-rawafid wal khawarij. Dan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ahlus Sunnah ini berada di antara Rafidhah dan juga orang-orang Khawarij. Orang-orang Rafidhah, ya, mereka berlebihan terhadap Ali radhiyallahu taala anhu dan mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, yang mengkafirkan Umar bin Khattab dan mengkafirkan sebagian besar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mereka punya ghulu, yaitu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun orang-orang Khawarij, maka mereka mengkafirkan Ali. Yang mengkafirkan Ali radhiyallahu taala anhu
masih mengakui kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, cuma mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka berada di pertengahan antara orang-orang Rawafid dan orang-orang Khawarij. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang khalifah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya mereka adalah khulafa ar-rasyidin, dan beliau adalah termasuk orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW akan masuk ke dalam surga, ya, termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah di waktu yang sama mereka tidak berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang Rafidhah, bahwasanya Ali, ya, dia yang hulu di antara mereka mengatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan, dan ada yang mengatakan dia adalah Nabi. Ya, ini berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, atau meyakini bahwasanya beliau mengetahui ilmu yang gaib, atau berdoa dan meminta kepada beliau, maka ini berlebihan. Ahlussunnah tidak mengatakan yang demikian, tapi meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau adalah seorang khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi beliau adalah manusia biasa, tidak boleh kita gulu terhadap beliau radhiyallahu taala anhu. Baik para ikhwah sekalian, mungkin sampai di situ dulu apa yang bisa kita sampaikan dari kitab ini, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.